Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lila R. Andarsasi, praktisi Talent Mapping. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang orang dengan bakat konteks. Apa itu orang dengan bakat konteks? Yaitu seorang pribadi yang senang dan tertarik untuk mempelajari tentang sejarah, masa lalu, atau latar belakang dari segala sesuatu yang terjadi. Dia merasa penting untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi latar belakang atau pengalaman masa lalu seseorang ketika berinteraksi dengannya. Dan dia juga merasa yakin bahwa masa lalu yang terjadi itu ada kaitannya dengan apa-apa yang terjadi di masa sekarang. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki bakat konteks dalam hal mereka juga punya kegemaran untuk mempelajari sejarah atau masa lalu? Perbedaannya, kalau orang yang tidak memiliki bakat konteks, dia hanya sekedar ingin mengetahui tentang sejarah. Misalkan orang yang senang membaca tentang buku-buku sejarah kepahlawanan atau tentang kisah-kisah perjalanan atau kisah-kisah para nabi. Sementara orang dengan bakat konteks, selain senang mengetahui tentang sejarah atau kisah-kisah di masa lalu, mereka juga akan senang untuk memahami benang merahnya atau blueprint gagasan dasar dari masa lalu yang mereka tarik sehingga mereka bisa memahami hubungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Nah, itu bedanya ya. Nah, lalu untuk potensi kekuatan yang dimiliki orang dengan bakat konteks, mereka memiliki beberapa kekuatan, contohnya observing, researching, dan analyzing, di mana ketiga aktivitas ini atau kekuatan ini membutuhkan untuk mengumpulkan data-data, terutama yang berkaitan dengan masa lalu objek yang akan ditelitinya. Kemungkinan untuk orang-orang dengan bakat konteks, jika mereka juga memiliki bakat-bakat lain seperti misalkan bakat learner dan analytical serta input, maka dia akan bisa memprediksi kemajuan teknologi di masa depan karena dia senang mempelajari hal-hal baru ya. Contohnya itu di bakat learner, dia juga senang menganalisa di analytical, dan input dia mengumpulkan data-data, terutama data-data yang terjadi di masa lalu. Lalu jika dia juga didukung oleh bakat input dan disiplin, maka dia akan senang mengumpulkan gagasan-gagasan atau data-data tentang masa lalu atau sejarah, dan dia simpan dalam bentuk yang disimpan dalam klasifikasi yang sangat rapi, disimpan dalam tempat-tempat khusus sehingga memudahkan dia untuk mencari saat dibutuhkan. Lalu jika dia juga memiliki bakat empati dan restoratif, maka dia akan menggali masa lalu seseorang jika ini berkaitan dengan hubungan dia untuk menyembuhkan orang lain ya, misalkan kejiwaan ya. Dia akan bisa menggali masa lalu seseorang yang menjadi sumber awal permasalahan kejiwaan untuk kemudian dia menemukan solusi untuk menangani masalah orang tersebut. Nah, untuk peran dan profesi yang membutuhkan bakat konteks ada beberapa, misalkan psikolog, psikiater, arkeolog, hakim, sejarawan, paleontolog, dan juga ilmuwan. Contoh-contoh peran atau profesi ini jelas sangat membutuhkan bakat konteks karena mereka akan perlu untuk menggali masa lalu atau sejarah yang terjadi pada seseorang atau pada suatu objek. Baik, itulah pembahasan saya tentang bakat konteks. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.